Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil hikmah dari kisah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliaunya Imam Syafi'i, nama asli beliaunya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliaunya wafat pada tahun 200 Hijriah. Guru beliaunya adalah Imam Malik bin Anas atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Malik. Satu ketika Imam Syafi'i muskil terhadap gurunya. Beliaunya berbeda pendapat dengan gurunya. Saat itu dalam satu kajian, beliaunya gurunya yaitu Imam Malik bin Anas menerangkan tentang datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Imam Malik mengatakan sesungguhnya rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab tawakal. Oleh karena itu, jika kau bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, maka kau akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan apa yang menjadi tugasmu, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi bagiannya. Dalam kesempatan itu pula Imam Malik mengupas dari satu hadis, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Sesungguhnya jika kau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepadamu, seperti halnya Allah memberikan rizki pada burung, di mana burung itu pada pagi harinya pergi dalam keadaan lapar, kemudian pada sore harinya burung tersebut kembali sudah dalam keadaan kenyang. Dalam hati Imam Syafi'i membantah burung tersebut pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Andaikan burung itu tidak pergi dan tetap di dalam sangkarnya, maka burung tersebut tentu tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beberapa saat Imam Syafi'i merenung akan keterangan atau kisah dari gurunya. Maka pada saat itu pula beliaunya Imam Syafi'i keluar dari pondok untuk mencari bukti bahwa rezeki itu tetap harus dicari, tetap dengan cara ikhtiar. Maka berjalanlah beliaunya. Tiba-tiba di tengah jalan beliaunya bertemu dengan seorang petani yang sedang memanen anggur. Maka saat itu pula Imam Syafi'i menawarkan diri untuk membantu petani anggur yang sedang panen. Kisah selanjutnya, petani tersebut memperbolehkan Imam Syafi'i untuk membantunya. Dan di akhir cerita, di akhir kisah, petani tersebut yang sedang memanen anggur memberikan hadiah sebagai upah kepada Imam Syafi'i yang telah membantunya dengan sekantong anggur. Saat itu pula Imam Syafi'i merasa senang hatinya, merasa bahagia hatinya sebagai rasa pembuktian bahwa hujahnya adalah benar, bahwa rezeki harus tetap dicari atau dengan cara ikhtiar. Maka saat itu pula kembalilah Imam Syafi'i ke pondok dengan membawa sekantong anggur dan berencana menemui gurunya. Saat itu pula pada saat beliaunya datang kepada gurunya, Imam Malik dalam keadaan duduk santai dan di depannya terdapat satu meja. Maka tanpa bicara Imam Syafi'i pun meletakkan buah anggur yang ada di kantong di depan
Imam Malik atau di depan gurunya. Saat itu pula gurunya Imam Syafi'i yaitu Imam Malik mengambil salah satu buah anggur dan mencicipinya. Sembari beliaunya Imam Malik menyicipinya, Imam Syafi'i pun mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai guruku, sesungguhnya pada waktu pagi tadi saya pergi dari pondok, kemudian bertemu dengan petani anggur. Saya membantunya, dan sebagai upah ketika saya bekerja itu, petani anggur tersebut memberikan upah kepadaku sekantong anggur. Wahai guruku, sesungguhnya ini adalah bukti bahwa rezeki tetap harus ikhtiar, rezeki harus dengan cara ikhtiar." Saudara-saudaraku yang kami hormati, mendengar penuturan dari Imam Syafi'i, Imam Malik pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya pada siang hari tadi saya tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melakukan tugasku untuk mengajar. Ketika aku keluar dari rumah, kurasakan teriknya matahari, terasa dalam tenggorokanku kering. Kemudian dalam hatiku berpikir, andai saja pada siang hari ini ada buah anggur yang segar, tentu tenggorokanku akan terasa basah dan segar. Aku hanya bertawakal kepada Allah, dan tiba-tiba pada saat ini telah datang kepadaku buah anggur sekantong yang kau bawa." Mendengar jawaban dari Imam Malik, kedua orang itu pun, Imam Malik dan Imam Syafi'i pun tertawa bersamaan sebagai bukti bahwa kedua-duanya ada dasar atau dalil di mana keduanya harus saling menghormatinya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah. Yang pertama, seorang murid dan guru, murid harus tetap hormat kepada guru walaupun di sana ada perbedaan. Begitu juga dengan guru harus menghargai dari apa yang menjadi dasar dari seorang murid. Yang kedua, mari kita ambil hikmah pelajaran bahwa perbedaan itu adalah satu keindahan. Perbedaan itu adalah satu hal yang biasa, di mana masing-masing tentunya mempunyai dasar dan mempunyai dalil dalam sebuah hujjah atau sebuah kebenaran yang diyakininya. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dari kajian ini dan kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.